Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 7 tetap semangat belajar di rumah. Nah, hari ini kita memasuki bab 2. Nah, sebelum Ibu membahas materi apa yang akan kita pelajari hari ini, nah, Ibu kasih apresiasi dulu buat kalian ya. Nah, tentunya kalian pernah melakukan kegiatan yang namanya menghayal. Nah, betul tidak? Oke, siapa yang sering? Ayo ngaku. Nah, apa itu menghayal? Menghayal itu adalah kegiatan berimajinasi, berfantasi melalui daya pikir, daya hayal yang tentu saja tidak nyata, ya kan? Nah, misalnya menghayalkan pengen punya rumah impian atau menghayalkan pengen jadi artis, nah dan sebagainya. Nah, itu adalah kegiatan menghayal, ya kan? Nah, tentunya kegiatan menghayal itu akan lebih bagus jika dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, jadi kalau misalnya kita menghayalkan, oh pengen punya rumah bagus, terus gimana caranya untuk mendapatkan rumah impian? Nah, dengan cara seperti ini, seperti ini. Nah, kita menghayalkan, ya kan? Terus kita buat dalam bentuk cerita. Nah, jadi itu dinamakan dengan cerita imajinasi. Nah, hari ini kita belajar mengenai cerita imajinasi ya. Nah, anak-anak bisa buka bukunya bab 2, yaitu di sini ada halaman 25, berimajinasi dengan teks narasi. Oke. Nah, kebalik ya tulisannya. Nah, baiklah. Jadi, berimajinasi dengan teks narasi itu adalah menuangkan daya pikir kita dalam bentuk cerita, ya kan? Narasi itu adalah cerita. Bernarasi berarti menceritakan. Oke, nih siapa nih yang suka menghayal? Ayo bakatnya diasah dengan membuat cerita. Oke. Nah, untuk pertama yang kita bahas dulu ya. Nah, coba lihat halaman 26, yaitu kita bahas pertemuan pertama, yaitu bagian A, pengertian, ciri, dan jenis cerita imajinasi. Oke, yang pertama dulu, it's me nih. Oke, apa sih cerita imajinasi itu? Cerita imajinasi itu terdiri atas dua kata, ya kan anak-anak? Cerita dan imajinasi. Nah, cerita itu adalah kisah, sedangkan imajinasi itu tadi adalah berfantasi, berhayal, ya kan? Nah, jadi kalau kita artikan dalam segi atau dalam sudut harfiahnya, ya kan? Nah, cerita imajinasi itu adalah, Ibu baca aja ya. Oke, di sini ada ya. Jadi, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, ini untuk pengertian cerita imajinasi. Terus untuk cirinya silahkan dibaca sendiri ya. Oke, supaya durasinya tidak begitu lama ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas yang bagian 3. Ini akan Ibu tekankan sekali, yaitu tentang jenisnya. Ini sudah Ibu buatkan dalam bentuk mind map. Tada. Oke. Nah, jadi jenisnya ini nanti berkaitan dengan tugas yang akan Ibu berikan untuk kalian ya, untuk kalian. Nah, baik anak-anak. Nah, ini tadi jenis cerita imajinasi. Nah, yaitu terbagi atas 2 ya. Nah, di sini ada yang berdasarkan latar dan berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Oke, yang pertama dulu latar. Nah, by the way ini ada orangnya. Oke. Sungguh jelek. Nah, latar itu terbagi lagi atas 3 ya. Oke, jadi ingat tadi ya ada 2 jenisnya, sedangkan latar ini terbagi lagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah masa lampau pas, ya kan? Yang kedua sejaman. Nah, yang sejaman, yang sekarang, now. Dan yang terakhir adalah futuristik ya, futuristik, future ya kan? Masa depan atau masa zaman masa yang akan datang. Oke, yang pertama dulu masa lampau. Ini ciri-cirinya, kalau di buku kan berbentuk uraian, jadi Ibu tuliskan dalam bentuk ciri-ciri supaya lebih gampang membedakan yang mana masa lampau, sejaman, dan futuristik. Nah, yang pertama dulu masa lampau berarti berkaitan dengan zaman kerajaan. Kisah masa lampau kan tentang raja. Nah, tokohnya tentu saja berkaitan dengan, of course, raja, the king, the queen, ya kan. Nah, tempat ini
biasanya terpusat pada istana atau hutan. Contoh ceritanya bisa kalian baca pada cerita dongeng atau hikayat. Oke, nah yang sekarang next bagian B, yaitu sejaman. Sejaman ini berarti ya masa sekarang, now ya kan ceritanya. Nah yang seperti biasa berarti tokohnya juga nama biasa. Nama sekarang misalnya namanya Budi, Ani, Rita, dan sebagainya. Tempatnya rumah, sekolah, pasar, dan lain-lain. Nah contohnya, nah pernahkah kalian membaca cerpen atau novel? Nah ini contoh cerita imajinasi pada zaman sekarang. Oke, yang terakhir adalah futuristik. Ini berarti berkaitan dengan masa depan, masa yang akan datang. Tokohnya biasa tapi umumnya lebih sering bagian penyihir, penyulap, dan sebagainya. Tempatnya, nah kalau dia berkaitan dengan penyihir berarti lorong waktu, ya kan, pintu ajaib. Nah, terus menembus waktu dan sebagainya. Contohnya lebih sering novel seperti Harry Potter, ya kan, kalau kalian pernah membaca. Oke, ini untuk yang bagian latar. Sedangkan kesesuaian kehidupan nyata itu ada dua saja, yaitu yang cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan total. Berarti kan penuh ya. Penuh itu tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, karena dia namanya juga cerita imajinasi total, imajinasi itu kan daya hayal, tidak nyata, total berarti penuh, jadi tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, tokohnya, tempatnya tidak ada dalam dunia nyata. Contoh, cerita Harry Potter atau The Little Dragon kalau kalian pernah membaca novelnya, ada juga filmnya ya. Oke, ayo silahkan dibaca. Nah terus yang kedua cerita imajinasi irisan, namanya juga irisan berarti di sini terbagi atas total dan juga ada yang maksudnya nyata dan juga yang tidak nyata. Nah jadi irisan ini ceritanya masih menggunakan nama dalam kehidupan nyata, namun masih berkaitan dengan cerita yang tidak nyata pastinya ya. Jadi kehidupan nyata misalnya nama-namanya itu nama tempatnya masih dalam kehidupan nyata, nama orangnya masih dalam kehidupan nyata. Nah itu dia